kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain, saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jera, dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Ya, gimana Pak Piuya untuk di dalam tadi pemeriksaannya sendiri? Iya, ini pertama kali gue diperiksa seumur hidup, diperiksa di kantor polisi ya sebagai pelapor berarti ya, sebagai pelapor. Iya. Nah, gimana Pak Piuya tadi di berondong berapa pertanyaan sama penyidik sendiri dan perihal apa sih benang merahnya dari pemeriksaan itu sendiri? Pertanyaannya banyak banget, ini berhubungan dengan kronologisnya sampai dari di mana pertama kali kenal Mbak M juga ditanyain, terus sampai saya kan kenal Mbak M ini kan baru bulan Maret, sampai saya ingat tanggal berapa ya, berarti pertama kali kan dikenalin sama Dennis. Nah, terusnya habis itu sedetil itu ternyata saya nggak nyangka, saya pikir cuma nanyanya bagaimana kejadiannya, kerugian berapa, ternyata detail ditanyanya bagaimana, dari awal kenalnya gimana gitu kan. Dan sampai akhirnya ya waktu itu melapor dan tadi dikasih kita diundang untuk klarifikasi gitu. Berapa pertanyaan tadi total? Total berapa pertanyaan ya Bang? Banyak sih, kita nggak ngitung juga. Banyak banget. Belasan lah. Lebih dari Lebih banyak banget, pertanyaannya banyak banget. Ada kerugian? Total kerugian berapa Mas? Iya, Pak Piuya. Ya pokoknya sesuai dengan bukti yang udah disampaikan, dia meminta saya untuk mentransfer 100 juta ya. 100 juta ada lagi? Hanya 100 juta ya? Iya, 100 juta. Mas Surya, kalau ini udah ke ranah pidana berarti kan artinya tuntutannya hukuman badan, artinya kerugiannya berarti Mas Surya udah terima gitu kerugian. Ya, yang ngerti saya. Ya pokoknya saya sih jalani proses gitu. Kalau emang ini dan ini emang ini adalah pidana ya, pidana ya Bang ya. Dan ini kalau penipuan. Ya kalaupun nanti masalah uang saya balik ke pangkal, saya udah nggak peduli lah, udah. Kita serahkan sama polisi karena saya percaya dan saya yakin polisi bisa menangani kasus ini dan juga menjalankan kasus ini secara profesional. Gitu. Flashback sedikit mungkin, kejadiannya itu kapan sih? Maksudnya? Kejadiannya itu awalnya saya dibohongin dan diiming-imingi ya, itu pas Lebaran. Kemarin persis Lebaran. Pas Lebaran. Nah pihak sana kan terutama orang tuanya ya. Iya. Kalau menyatakan kalau yang bersangkutan tuh mengalami ada kelainan. Ya. Gimana menanggapinya? Sampai masuk rumah sakit jiwa. Iya gini, kalau masalah. Oh saya nggak ngerti kalau masalah orang sakit jiwa atau segala macam bisa dituntut, itu saya nggak ngerti karena saya bukan ahlinya. Karena saya di sini nggak mau berbicara di luar konteks saya sebagai saya nggak ngerti gitu kan. Karena saya nggak mau jadi blunder, jadi bahan tertawan. Kan banyak orang sekarang bukan pada kapasitasnya dia bicara bahwa dia bipolar akut tingkat apa gitu. Akhirnya kan jadi badut kan, jadi ketahuan. Kalau saya nggak mau, saya no comment, saya nggak ngerti. Ya tahu pasti ya pihak polisi yang pasti akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi dan sampai akhir ini saya diundang untuk klarifikasi, berarti kan kasus ini udah jalan Bang ya. Udah dalam proses, udah LP gitu kan. Dan Dennis juga minggu depan akan dipanggil kayaknya nih. Lah gua kan kenal dia gara-gara lu. Iya juga sih, iya. Lu udah enak udah balik lu duitnya. Itu kapan sih maksudnya? Tanggal berapa? Kenapa? Laporan sendiri itu tanggal berapa? Laporan tuh minggu lalu. Tanggal? Lupa tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapa? Iya. Maksudnya untuk laporan ini mungkin memberikan efek jera apa untuk mempidanakan dia atau seperti apa? Harapan ke depannya maksudnya. Gini, saya mengharapkan bahwa gini, karena pada saat ini hanya menimpa saya kan dari waktu awal kan diam saja. Ya Dennis yang berkoar-koar, karena Dennis yang berkoar-koar, dia yang dibalikin duitnya, gitu kan. Nah, saya berbicara di sini karena menurut saya mungkin nggak tahu. Awalnya saya terlalu sabar dan diam aja.
Tapi Ya kasihan mulu. Ya, gua kasihan. Kasihan mulu Kasihan. sampai gemes gue. Tapi karena saya mulai diancam, digertak, terus sampai ternyata banyak korban-korban lain yang juga ternyata mengalami hal yang sama. Disitulah saya tergerak untuk bahwa ini nggak bisa dibiarin, ini nggak bisa didiemin, ini harus ada efek jerak. Karena kalau enggak, sampai kapan dia akan melakukan hal ini berulang-ulang pada orang lain? Saya kasihan kalau ada korban-korban lain. Iya kalau misal orangnya korban-korban lain masih punya banyak uang, tapi orang yang ternyata uangnya pas-pasan, habis itu akhirnya jadi kena imbasnya, efeknya. Sampai ke rumah. Ada sampai ke rumah juga itu di Denis ya. Saya kasihan. Nah, kasihan bukan sama korban-korbannya aja dan calon-calon korban lain. Saya kasihan juga sama dia. Karena saya kasihan, saya laporin biar dia ada efek jerak, dia bisa biar menyesali perbuatannya, biar dia bisa tobat dan hidup sebagai orang yang normal nantinya. Jadi jangan jadi penipu terus gitu. Oke, setelah laporan kemarin, apakah ada komunikasi dari pihak sebelah ke pihak Papi Uya sendiri mulai pengacaranya atau seperti apa? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada sama sekali. Bentuk ancamannya kemarin tadi kan sempat nyinggung soal Digertak dan ada- diancam Ya, sama bentuk MZ ancaman. sendiri gimana Papi Uya? Yang membuat saya akhirnya apa ya? Melaporkan. Melaporkan ya karena saya diancam, digertak, katanya ada pasal pengancaman, ternyata saya nggak ngancam sama sekali. Terus UU ITE dan lain sebagainya. Terus saya diomel-omelin, dimarah-marahin. Dan menurut saya udah umur 40 tahun ke atas, dimarah-marahin sama orang yang jauh di bawah saya umurnya, saya baru kenal juga, dan dia membohongi saya, itu apa ya, ego saya akhirnya timbul lah. Bukan ego sih sebenarnya, adalah biar Ya. ada efek kalau dia tidak melakukan hal ini lagi. Tapi baru pertama Bang Nggak kena pantas tipu kan gitu Bang. dirugikan dan dirugikan Ya. banyak orang, bukan Ya. cuma kita doang. Bang Uya baru pertama kali kena tipu. Kena tipu. Iya, Oh, jadi zaman dulu gua- udah zaman kuliah pernah kena tipu lah gue. Mobil gue sampai sekarang ada yang masih belum balik, tapi surat-surat BPKB masih ada, ditipu teman sendiri. Terus terakhir tahun lalu juga gue ditipu juga yang soal travel di Bali itu gitu kan. Nah sekarang kejadian lain. Nah, sekarang ini jadi mungkin kok berapa kali gue kena tipu tapi gue selalu kasihan-kasihan mulu gitu kan. Tapi kalau orang-orang yang waktu itu gitu kan, orang-orang yang sebelumnya, mereka tuh menyelesaikannya apa mungkin pendekatannya ke gue juga tidak segarang ini gitu. Gue nggak diancam, nggak digertak, nggak malah dia jadi lebih galakan dia gitu. Jadi ya sekarang ini mungkin beda atau tapi menurut gue sih gini, karena di sini nih udah banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak gue, dan gue pengen memberikan efek jerak aja supaya dia ya mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum gitu Oke, aja. tapi kemarin podcast dengan Raffi Ahmad sendiri Ya, seperti tunggu, apa tunggu. sih? Apa? Dengan Raffi Ahmad sendiri kemarin kan sudah bertukar cerita perihal Iya. permasalahan yang sama dengan orang yang sama MZ sendiri. Gimana Papi? Ya kalau Raffi Ahmad dia juga nanti akan berbicara juga. Tapi ini kan hubungannya kasusnya nggak berhubungan dengan kasus gue, cuma dengan orang yang sama. Jadi ya itu Raffi atau pihak yang Raffi yang akan harus ngasih keterangan sih, walaupun ada beberapa orang yang berhubungan dengan kasus itu kemarin udah sempat datang ke podcast saya. Kayak hari ini saya juga upload yang namanya dipinjam sama Mbak itu untuk kasus Raffi, yang nama buat dipinjam rekeningnya, udah ngomong, udah ngasih keterangan di tempat saya gitu. Jadi banyak korban nih, nggak hanya Papi Uya nih. Ya, cuman Korbannya banyak. tapi pada laporan saya ini saya hanya merujuk pada kasus saya pribadi ya gitu. Mas Ya. Uya, Ya. izin bentuk Ya. ancamannya seperti apa? Menyebut udah 35 juta udah dikembaliin sama Mas Uya. Gini, intinya adalah saya tidak pernah meminta untuk uang saya dikembalikan dengan cara dicicil. Dari awal saya selalu bilang bahwa mbaknya yang selalu bilang bahwa setelah tahu ini saya ditipu, dia mengakui juga, saya ada rekaman suaranya. Dia sendiri yang bilang bahwa sorry, saya akan refund uangnya, bukan saya yang meminta uang dikembalikan. Dan saya minta kalau emang ada etikat baik, kembalikan uang saya 100 juta utuh, tidak usah dilebihin, tidak usah dikurangin. Dan saya tidak pernah meminta bahwa cicil dong, lo bisa kredit, nggak pernah satu kali pun saya ngomong begitu. Berarti soal 35 juta itu betul udah ditransfer. Saya tidak pernah meminta dan saya tidak pernah sama sekali tanpa sepengetahuan saya tidak pernah tanpa kesepakatan, tanpa perjanjian, tanpa info apapun dari saya. Jadi ini biar saja polisi yang menangani kasus ini dan mendalami kasus ini itu aja. Berarti MZ mentransfer tanpa kesepakatan ya? Tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan saya. Mas Uya, ini kan bukan pertama kalinya MZ ini terlibat kasus hukum, bahkan beberapa kasus Iya. yang dilaporkan Polda Metro Jaya itu dia juga sudah status tersangka. Iya. Untuk kasus Mas Uya sendiri, apa harapannya dan apakah akan bernasib seperti pelapor-pelapor sebelumnya yang berharap dia dibui tapi ternyata enggak gitu?
Oke, untuk kasus-kasus yang lain yang dijadi tersangka saya malah nggak tahu kasus apa dan di mana gitu. Tapi saya ada fokus sama kasus saya aja. Tapi kita ikuti proses hukumnya, proses di kepolisian, dan saya yakin kepolisian kita dan pada khususnya Polda Metro Jaya ini terbaik dan bisa profesional. Dan saya yakinnya ini kasus bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sebagaimana mestinya. Saya yakin. Mas Uya, Ya. pengacaranya sendiri menyebutkan jika ini masuknya ranah perdata bukan pidana, itu bagaimana ya? Pengacaranya tahu kasusnya dia juga kagak, ngerti juga kagak. Serius dia orang kemarinnya dia bilang aja pas preskon uya pinjam meminjam uang, dari mana pinjam meminjam, orang ada surat perjanjiannya, ngomong